Salah sistem pendidikan di Indonesia. Harusnya jadi majikan, tapi jadi buruh dan bawahan. Sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia itu sebenarnya bukan sistem pendidikan, tetapi hanyalah sekedar sistem pengajaran belaka. Jarang diberi pendidikan. Mengapa anak-anak petani yang sekolah tinggi setelah lulus sekolah justru jarang sekali yang mau dan sudi menjadi petani? Mengapa anak-anak nelayan yang sekolah tinggi setelah lulus sekolah justru jarang yang sudi menjadi nelayan? Begitu pula anak-anak para pedagang, para pengrajin kayu dan seni. Mengapa? Mengapa ada apa dengan sistem pengajaran di Indonesia? Sekali lagi, kami terpaksa ikut berbicara. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Karena salah sistem pendidikan. Sebenarnya itu hanyalah sekedar sistem pengajaran, tetapi di Indonesia disebut sebagai sistem pendidikan. Lalu apa bedanya sistem pengajaran dengan sistem pendidikan? Insya Allah nanti kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Rata-rata mayoritas anak-anak hasil pendidikan sekolah umum dicetak pola pikirnya agar menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, karyawan dan buruh pabrik. Sehingga mayoritas bangsa Indonesia merasa puas dan bangga jika putra-putri mereka sudah menjadi pegawai atau karyawan atau buruh pabrik. Sedangkan pabrik dan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia rata-rata bosnya, majikannya, pemilik saham terbesarnya bukan bangsa pribumi. Rakyat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun telah dicetak pola pikirnya agar menjadi babu dan buruh. Padahal aslinya bangsa pribumi itu adalah majikan. Dan yang lebih mengenaskan lagi, lebih memprihatinkan lagi adalah para wanita muslimah pribumi yang dielu-elukan, dibangga-banggakan, disanjung-sanjung oleh para pejabat dan para penguasa di negeri ini. Para wanita muslimah yang terpaksa harus bekerja menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri sebagai TKW. Mereka elu-elukan, mereka bangga-banggakan, mereka sanjung-sanjung sebagai pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa negara. Pejabat dan penguasa yang bermental seperti itu adalah para pecundang yang membodohi rakyatnya. Karena mereka bangga pada rakyatnya menjadi babu di negeri orang. Apakah para pejabat dan penguasa di negeri ini tidak merasa malu? Apakah para pejabat dan penguasa di negeri ini tidak merasakan betapa pedih dan menderitanya bekerja di negeri orang, menjadi pembantu rumah tangga? Iya, kalau majikan mereka baik hati, atau majikan mereka orang-orang Islam yang soleh. Lalu bagaimana jika majikan mereka adalah orang-orang jahat, atau orang-orang non-muslim yang gemar memaksa pembantunya untuk melayani semua acara dan tata cara peribadatan mereka? Apakah para pejabat dan penguasa di negeri ini tidak merasa telah menjual kehormatan dan akidah para kaum wanita muslimah
di bumi Nusantara? Mengapa para generasi bangsa yang menjadi pejabat dan penguasa di negeri ini tidak merasa? Karena rata-rata para pejabat dan penguasa di negeri ini adalah hasil dari cetakan pola pikir sekolah umum juga yang salah menerapkan sistem pengajaran, kurang adanya sistem pendidikan. Sehingga banyak manusia di Nusantara yang pandai dan cerdas otaknya, namun kurang mental dan akhlaknya. Dan anehnya, para TKW muslimah ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah sekolah, tetapi mereka disyaratkan harus sekolah minimal, punya ijazah setingkat sekolah SMA atau SLTA. Kami berbicara seperti ini bukan sekedar ngoceh atau omong kosong belaka, tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah dan bukti-bukti pengalaman kami pribadi. Karena kami pernah mengenyam sistem pendidikan di pondok pesantren, dan kami juga pernah mengenyam sistem pengajaran di SD dan SMA. Sehingga kami merasakan betul perbedaan antara sistem pendidikan di pondok pesantren dan sistem pengajaran di sekolah-sekolah umum semisal SD, SMP, dan SMA. Jauh sekali perbedaannya. Para kiai di pondok pesantren benar-benar mendidik para santri dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sedangkan guru-guru di sekolah umum hanya mengajar. Kurang sekali adanya pendidikan kepada seluruh siswa dan siswi. Dan kami juga pernah menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan besar di Semarang. Dan kami, alhamdulillah, juga pernah dakwah Islamiyah di salah satu pulau kaya raya di Nusantara, yaitu di Kalimantan Timur selama kurang lebih 15 tahun. Hingga kami dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan lembaga pondok pesantren yang kami beri nama Pondok Pesantren Al-Ma'rifah, berdiri di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Puntang Utara, Kota Puntang, Kalimantan Timur. Mari wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita berusaha untuk menjadikan sistem sekolah umum kembali pada sistem pendidikan. Sistem pendidikan dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah, bukan hanya sekedar sistem pengajaran. Dalam bahasa Arabnya adalah ta'lim, belaka. Karena sistem pendidikan membutuhkan contoh, praktik, dan tauladan yang baik. Sedangkan sistem pengajaran hanyalah berorientasi pada teori ilmu duniawi belaka tanpa etika, moral, mental, spiritual, dan tidak tahu malu.